Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Mari simak videonya. Relationships will often end in disgusting. I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi, per tanggal 13 Januari tahun 2025, Kepmenpan RB sudah mengeluarkan peraturan ya nomor 16 tahun 2025 yaitu tentang P3K paruh waktu. Oke, mari kita bahas. Jadi yang pertama, apa itu P3K paruh waktu? Jadi menurut Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025, P3K paruh waktu itu adalah pegawai aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Ya, jadi P3K paruh waktu itu juga merupakan bagian dari ASN ya, yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan perjanjian kerja. Kemudian tujuan pengadaan P3K paruh waktu. Jadi tujuan pengadaan P3K paruh waktu itu adalah yang pertama, penyelesaian penataan pegawai non-ASN, kemudian pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah, kemudian memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada 4 tujuan penting ya diadakannya atau dibuatlah skema P3K paruh waktu. Ya, jadi inilah dia ya tujuan dari pengadaan P3K paruh waktu. Kemudian jabatan yang diisi oleh P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu itu bisa diisi oleh yang pertama guru dan tenaga pendidikan atau tendik, kemudian tenaga kesehatan, kemudian tenaga teknis, kemudian pengelola umum operasional, kemudian operator layanan operasional, pengelolaan layanan operasional, dan penata layanan operasional. Ini adalah jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu, pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. Ya, jadi pengadaan P3K ini dilakukan ya, hasil seleksinya itu berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024 yang kemarin. Kemudian sasaran P3K paruh waktu. Jadi pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, jadi P3K paruh waktu ini adalah non-ASN yang terdata dalam database BKN dengan ketentuan yang pertama telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kemudian yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, jadi untuk sasaran yang pertama itu adalah sudah mengikuti tes CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Kemudian yang kedua, itu telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan ya, seperti kode R2 dan R3 ya, ini merupakan sasaran P3K paruh waktu ya. Jadi yang kemarin tes P3K-nya mendapat kode R2 dan R3, tidak ada L, yaitu termasuk ke dalam sasaran P3K paruh waktu.
Kemudian P3K per waktu juga mendapatkan NIP karena status kepegawaian P3K per waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN ya. Jadi P3K per waktu itu juga akan mendapatkan NIP ya. Jadi nggak perlu khawatir. Masa perjanjian kerja P3K per waktu. Jadi masa perjanjian kerja P3K per waktu itu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K ya, atau P3K waktu penuh. Ya, jadi masa kerjanya itu adalah ditetapkan setiap 1 tahun ya sampai dipertimbangkan menjadi P3K penuh waktu. P3K penuh waktu itu diusulkan oleh PPK ya, kemudian mengangkat P3K pada waktu menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kerja ya. Jadi P3K paruh waktu ini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran ya, anggaran dana dan hasil penilaian atau berdasarkan evaluasi kinerja ya. Jadi itu yang dinilai. Kemudian jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu. Jadi PPK nanti akan menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja P3K paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Jadi nanti untuk kapan lama waktunya ya, kapan jam kerjanya itu nanti akan diatur oleh PPK ya, tiap-tiap daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. Nah, jadi sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh daerah atau negara dan juga karakteristik pekerjaan masing-masing jabatan yang diisi oleh P3K per waktu. Jadi nanti ini akan menyusul kemudian. Kemudian besaran upah atau gaji P3K per waktu. Ya, jadi P3K per waktu itu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu daerah atau suatu wilayah. Jadi untuk upahnya atau gajinya itu disesuaikan ya dengan upah minimum yang berlaku atau UMR di suatu wilayah atau paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN ya, atau menjadi tenaga honorer di tempat tugasnya bekerja. Jadi itu. Kemudian P3K per waktu juga mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, jadi P3K per waktu nanti akan mendapatkan upah dan fasilitas lain seperti ASN, PNS, dan P3K sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nanti mungkin akan diatur di kemudian hari. Nah, jadi ini ketentuan pemberhentian P3K pada waktu. Nah, jadi inilah hal-hal yang bisa membuat P3K pada waktu itu diberhentikan. Ya, jadi yang pertama diangkat menjadi P3K penuh waktu atau CPNS, kemudian mengundurkan diri, kemudian meninggal dunia, ya, kemudian mencapai batas usia pensiun jabatan, atau berakhirnya masa perjanjian kerja, kemudian terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, kemudian tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban, ya, kemudian menjadi anggota politik atau pengurus partai politik, kemudian melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat dan tidak berkinerja, ya, tidak memiliki kontribusi. Jadi ini adalah ketentuan yang bisa membuat P3K pada waktu diberhentikan oleh suatu instansi. Nah, jadi keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Jadi untuk Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 ini sudah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari tahun 2025 langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, yaitu Ibu Rini Widiantini. Ya, jadi pertanggal 13 Januari peraturan menteri ini sudah berlaku dan akan dilaksanakan sesuai dengan yang dituliskan. Ya, jadi bagi kalian
yang kemarin mendapatkan hasil tes ya berupa kode R2 atau R3 itu insya Allah akan diangkat menjadi P3K paruh waktu ya karena sudah dikeluarkan keputusan menterinya per tanggal 13 Januari tahun 2025 ya. Untuk Kepmenpan RB yang lengkap dan utuh nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi jadi kalian bisa mendownload dan membacanya secara lengkap di sana. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang akan menjadi P3K paruh waktu ya. Saya doakan nanti semua yang menjadi P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu atau bisa diangkat menjadi PNS. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relationships will often end in disgust, and I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life.